Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, mata pelajaran PPKN ya, pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami makna simbol sila-sila Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan arti penting bersyukur. Nah, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya, hari ini kita bersyukurnya seperti apa? Nah, contohnya kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat, itu kita harus bersyukur. Terus kemudian bersyukur itu apa sih? Ya, dan bagaimana sih caranya bersyukur? Ya, bagaimana cara bersyukur? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama materinya. Nah, yang pertama pengertian bersyukur. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah dengan menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah. Dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Oke. Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita apabila kita senantiasa bersyukur. Nah, jadi teman-teman masih ragu nggak untuk bersyukur hari ini? Tentunya tidak ya, karena kita akan ditambahkan lagi kenikmatannya kepada kita ya, dari Allah. Kenikmatan-kenikmatannya akan ditambah kepada kita kalau kita bersyukur. Oke. Semua makhluk hidup yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah. Ya, semua keragaman yang ada merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, bersyukur dengan segala yang diberikan oleh Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ayo, bagaimana bunyinya sila pertama? Ya, betul sekali. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambangnya adalah apa? Lambangnya adalah ini bintang. Ya. Bintang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Dan sila-sila Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa tadi. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Dan yang kelima, jujur. Yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, yang keenam, rajin beribadah. Dan ketujuh, menuntut ilmu agama. Ya, itu tadi pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kemudian bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Ya, sila yang pertama yang wajib kita praktekkan setiap hari ya. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Nah, di sini ada beberapa cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Menjaga pola makan, berolahraga, istirahat yang cukup. Yang kedua, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja? Ya, tentunya manusia,
hewan, dan tumbuhan. Oke, yang ketiga, menghargai kemampuan teman. Jadi jika ada teman yang bisa atau tidak bisa itu tidak boleh diolok-olok atau diejek, jadi dihargai ya. Itu caranya menghargai. Kemudian menghargai agama orang lain. Ya, di sini menghargai agama orang lain. Jadi jika kita ada teman atau saudara yang beda agama, jadi kita tidak boleh mengolok-olok atau mengejeknya ya. Yang terakhir, menjaga kebersihan makanan. Ya, jadi makanan yang kita makan diusahakan makanan yang bersih. Agar apa? Agar tidak sakit perut kalau kita makan makanan yang kotor atau tidak sehat, nah nanti kita akan sakit perut, jadi kita akan sakit ya. Itu berarti kita tidak bisa menjaga dan mensyukuri nikmat Allah. Nah, kenapa harus menjaga kebersihan makanan? Ya ini tadi, karena menjaga kebersihan makanan merupakan salah satu cara bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Oke, nah teman-teman, dalam kegiatan makan dan minum itu semua ada aturannya loh ya. Aturannya ada aturan sebelum makan, kemudian aturan saat makan, dan aturan sesudah makan. Ya, kita simak baik-baik aturannya. Yang pertama, ya, dan semua aturan itu wajib kita praktekkan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, aturan yang pertama, aturan sebelum makan. Yang pertama, menutup makanan. Jadi makanan yang belum dimakan itu harus ditutup. Supaya apa? Supaya tidak dihinggapi lalat. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga tentunya berdoa. Oke. Ini aturan saat makan. Di sini contoh aturan makan. Aturan saat makan yang pertama, makan dengan tangan kanan ya. Kemudian makan tidak sambil berbicara. Jadi nanti kalau berbicara takutnya tersedak. Oke. Kemudian makan tidak sambil berdiri. Jadi makan itu harus duduk. Oke. Kemudian menghabiskan makanan. Jadi makanan yang kita makan, yang kita ambil harus habis. Jadi waktu mengambil makanan itu dikira-kira dulu agar sekiranya bisa kita habiskan ya. Jadi tidak berlebihan. Nah, yang terakhir, makanan tidak berlebihan. Kalau kita kekenyangan itu juga tidak baik. Nah, gitu ya. Kemudian aturan selanjutnya yaitu aturan sesudah makan. Sesudah makan tentunya kita berdoa. Bagaimana doanya? Ayo, ingat-ingat lagi bagaimana nanti doanya, pasti sudah ingat. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Dan yang terakhir, merapikan tempat makan. Jadi setelah makan jangan langsung ditinggal lari ya. Dirapikan dulu, oke? Nah, di sini kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib kita praktekkan setiap hari. Oke, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.